Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa Davina Karaboy sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Travel. Ya, Davina diperiksa sekitar 6 jam. Davina ini hari ini jadi saksi atau gimana? Davina datang ke Polda Metro Jaya dengan didampingi pengacaranya. Selain Davina, sebelumnya sejumlah artis juga telah diperiksa. Pemeriksaan terkait dengan kerja sama promosi yang pernah dilakukan bersama dengan Travel Hanania. Kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan dana oleh Hanania Travel menyentuh kerugian 35,3 miliar rupiah. Udah siap ke Davina? Dihubungi itu sama Kak Adit, which is karyawan Hanania. Terus ditawarin, dikasih Instagram Hanania. Ya, aku melihat Instagramnya dan aku memang lihat banyak review. Beberapa teman artis juga banyak yang diberangkatkan sebelum aku. Jadi pada saat itu memang waktunya juga pas di bulan September aku ingin umroh. Akhirnya melakukan kerjasama sih. Lebih berhati-hati nggak sih ke depannya sekarang? Pasti ini jadi pembelajaran juga sih buat aku untuk lebih Marisa lebih berhati-hati gitu. Pemirsa, korban Travel Hanania bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Ya, total kerugian mencapai 35 miliar rupiah. Korban travel umroh Hanania Group bertambah ratusan orang. Saat ini total korban menjadi 1.286 orang dengan total kerugian fantastis menjadi 35 miliar rupiah. Jumlah korban dan kerugian materi naik signifikan setelah rekapitulasi data terbaru dari berbagai daerah. Kuasa hukum juga membawa sejumlah barang bukti kuat seperti bukti transfer hingga invoice resmi dari Hanania. Rata-rata korban setorkan uang muka $5.000 Amerika atau sekitar 78 juta rupiah. Tak hanya calon jemaah umroh, 4 korban merupakan jemaah calon haji karena uang yang mereka setor tidak diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, DP uang pertama sudah disetorkan ke Hanania, tetapi kemudian belum disampaikan kepada BPKH, yang mana ini seharusnya sudah disetorkan ke BPKH. Jadi tidak hanya umroh saja, tetapi ada haji juga yang kemudian menjadi korban. Jadi jamaah-jamaah haji pun juga sudah jadi korban. Dan per hari ini kita sudah mendapatkan 4 orang korban gitu ya. Dan ini Kasus Hanania Travel menyeret sejumlah selebriti dan influencer turut diperiksa. Di antaranya pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska diperiksa polisi selama lebih dari 5 jam. Komika Pras Teguh juga turut menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan Travel Hanania Group. Serta Muhammad Miftahuda alias Keanu Angelo dan pasutri artis Torik Halilintar dan Alia Masaid yang seluruhnya digunakan untuk ajang promosi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa Aliansi Pedagang Kaki Lima di gedung DPRD Kota Makassar berlangsung ricuh. Ya, pedagang mendesak Dewan turut menolak penggusuran PKL di kawasan wisata Benteng Fort Rotterdam. Unjuk rasa Aliansi Pedagang Kaki Lima di depan gedung DPRD Kota Makassar diwarnai ketegangan. Massa yang mencoba merangsek masuk ke dalam gedung terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Para pedagang bersama mahasiswa meminta kepastian agar rapat dengar pendapat terkait nasib PKL di kawasan Benteng Fort Rotterdam segera dilaksanakan. Mereka menolak rencana penggusuran penjual es kelapa di kawasan wisata tersebut. Penolakan penggusuran PK5 yang ada di Benteng Rotterdam. Artinya PK5 di sana penjual es kelapa secara fakta empiris itu jelas bahwa sudah lebih 50 tahun menjual dan itu menjadi salah satunya bantalan ekonominya masyarakat di sana. Massa yang bertahan di depan gedung DPRD juga menutup badan jalan menggunakan buah kelapa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Pemirsa, saling ejek di media sosial, 2 kelompok gangster bersenjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran. Ya, akibatnya seorang remaja luka bacok dan dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Dua kelompok gangster terlibat tawuran di permukiman warga di perumahan Pondok Ungu Permai, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam.
Akibat tawuran ini, seorang remaja mengalami luka dan dibawa warga ke rumah sakit untuk perawatan medis. Menurut warga, lokasi ini kerap dijadikan tempat para remaja janjian untuk tawuran. Pemicu tawuran diduga saling ngejek di media sosial. Warga berharap polisi rutin patroli agar tawuran tidak kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, terganggu suara berisik saat tengah malam, Ketua RW di Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara diduga menganiaya 5 bocah. Orang tua korban tidak terima dan melaporkan kasus ini ke polisi. Warga menggeruduk rumah Abu Bakar, Ketua RW 11 di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan lantaran Ketua RW diduga menganiaya 5 bocah warga RT 7. Situasi sempat memanas. Para orang tua menahan diri tidak melakukan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum. Menurut kesaksian warga, peristiwa bermula ketika 7 bocah berkumpul di depan rumah salah satu bocah sambil bermain game online dan menonton siaran langsung media sosial. Karena dinilai berisik dan sudah larut malam, Ketua RW Abu Bakar menegur dan meminta para bocah membubarkan diri. Namun permintaan ini tidak didengarkan oleh kelima bocah. Ketua RW pun marah dan menganiaya bocah-bocah ini hingga memar. Tentunya ada yang ditonjok, ada yang ditampar. Nah, ditampar itu adik saya yang paling kecil. Lagi tidur, ditarik, ditampar, ditindihin. Mendobrak, nendang kipas. Namun hal ini dibantah Ketua RW. Menurutnya ia hanya menegur dan tidak menganiaya kelima bocah ini. Ada yang mengatakan saya pakai cincin ini tangan saya ini, Pak. Kira-kira ada nggak tanda-tanda saya pakai cincin ini? Gitu loh, Pak. Gimana, Pak? Saya nggak merasa sampai pukul lebih dari itu. Itu lagi pula anak kecil, tetangga saya, Pak. Ya, di sini, Pak. Kalau sampai memar itu ada nggak tanda-tanda memar? Bahkan pada saat itu saya minta divisum, Pak. Kini para korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polres Jakarta Utara. Dalam laporannya, mereka menampilkan hasil visum. Kita awal informasi Sindo Today hari ini, pemirsa, diduga akibat anak-anak bermain api, 2 rumah di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Ya, sejumlah warga yang rumahnya berdekatan pun langsung berhamburan panik. Kebakaran terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Asap pekat membumbung tinggi dari bangunan rumah yang terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga berhamburan untuk keluar rumah dan menyelamatkan diri, serta membawa barang-barang berharga. Menurut warga, kebakaran diduga dari anak-anak yang bermain api yang kemudian menyambar tumpukan sampah lalu menjalar ke rumah dan juga kontrakan. Api baru bisa dikuasai setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Pemirsa, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berujung ricuh. Aparat polisi dan TNI dilempari oleh pengunjuk rasa yang menolak eksekusi dilakukan. Kericuhan terjadi saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi. Pengunjuk rasa yang menolak jalannya eksekusi melempari aparat yang mencoba masuk untuk menjalankan perintah eksekusi pengadilan. Petugas pun bertindak tegas dengan menangkap 69 orang yang diduga menghalangi jalannya eksekusi. Puluhan massa yang diamankan kemudian digelandang polisi dari area dalam Hotel Sultan menuju mobil tahanan. Di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang
profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar. Masa aksi yang ditahan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.